Lalu apa sebenarnya kemungkinan motif pelaku teror pelemparan batu? Sudah bergabung bersama kami kriminolog Monica Margaret. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Monica. Ya, selamat malam Mas Abraham. Ya, Mbak Monica, bisa disederhanakan tidak motifnya ini hanya sekedar iseng? Ya, tentunya butuh penyelidikan lebih lanjut ya dari pihak kepolisian gitu ya. Apa yang jadi motif dari pelaku pelemparan batu ini gitu. Tapi kalau kita berbicara kemungkinan iseng bisa saja jadi gitu ya, karena ada beberapa tingkah laku yang sifatnya non utilitarian gitu, hanya sekedar kejahilan ya, malicious, kenakalan biasa gitu. Niatnya cuma iseng aja. Tapi motifnya tentu harus lebih diselidiki lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Iya, kalau kita coba cermati pola di mana korban minibus yang menjadi rusak akibat dilempar batu ini nampaknya dilakukan dan dipilih secara acak, random begitu ya. Apa yang Anda cermati mengenai ini? Iya, artinya kalau dipilih secara acak tentu ini merupakan sifat yang tadi masuk dalam kategori kejahilan atau keisengan tadi ya Mas ya. Tapi kita lihat dulu sebenarnya seperti apa sih pelaku melakukan pelemparan batu ini gitu ya. Kalau dilihat dari batu yang sudah direncanakan untuk dibawa gitu ya, saya rasa ini bukan lagi acak gitu ya, tapi mungkin sudah menentukan targetnya sendiri gitu. Oke, artinya dari sana sudah jelas bahwa ada perencanaan perbuatan yang jelas tidak menyenangkan, kemudian juga pengerusakan dan lain sebagainya yang masuk dalam kategori kriminal jalanan ya? Ya tentu, karena kan dari batu yang dibawa saja gitu ya, itu sudah merupakan bentuk dari perencanaan gitu ya Mas ya. Nah kemudian ketika memang pelaku melakukan pelemparan gitu ya terhadap target mobil atau kendaraan lain, itu pelaku pasti juga sudah merencanakan ya, kira-kira mobil yang mana gitu ya, walaupun secara acak mungkin terjadi pemilihannya, tapi secara garis besar gitu ya, pelaku sudah merencanakan dengan membawa batu, dan tentunya sepertinya sudah merencanakan juga mau pukul atau mau lempar batu tuh ke mobil gitu, bukan ke motor gitu, bukan ke truk atau ke bus yang lain gitu. Iya, kalau begini kejadiannya nampaknya pengemudi mobil punya kegelisahan ya, karena mereka takut saja bisa saja mereka jadi korban ke depannya. Apa pesan Anda? Iya, tentu dengan kejadian-kejadian kejahatan jalanan seperti ini gitu ya, tentunya menimbulkan fear of crime di tengah-tengah masyarakat gitu ya. Bagaimana kenyamanan dan keamanan kita sebagai pengguna jalan raya gitu ya, itu merasa terancam gitu ya Mas ya. Fear of crime-nya tentu akan lebih tinggi timbul karena kejadian teror seperti ini. Nah, menurut hemat saya gitu ya, untuk pencegahannya sendiri sebenarnya kalau di jalanan seperti ini yang sifatnya spontanitas gitu ya, tentu kita tidak bisa menduga gitu ya. Pencegahannya adalah dengan paling tidak melakukan pengamanan sendiri ketika memang kita berkendara seorang diri gitu ya Mas ya, di dalam mobil gitu. Apalagi misalnya perempuan misalnya, atau sifat yang kelompok-kelompok yang sifatnya rentan untuk jadi korban kejahatan gitu ya, bagaimana kita melakukan pengamanan diri sendiri di dalam kendaraan. Kemudian tentunya lagi pencegahannya adalah bisa dilakukan dengan bagaimana bentuk prevention yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar gitu ya. Saya rasa karena kondisi jalanan yang sedang macet gitu kan ya, agak melambat kendaraan satu sama lain, saya rasa itu juga bisa jadi pihak yang menghambat untuk terjadinya pelaku pelemparan batu, atau paling tidak gitu ya ada masyarakat lain yang bisa mengejar gitu ya si pelaku atau mencegah pelaku bisa melarikan diri. Baik, terima kasih Mbak Monica Margaret, kriminolog, sudah bergabung bersama kami.